dan yang kami sayangi peserta Qiyam Angkatan ke-12. Hadirin sekalian, selamat datang dalam acara pembukaan kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Angkatan ke-12 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya melafazkan hamdal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Arif Abdillah dan santri Marfirah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والحمد لله رب العالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan.
Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Sang Surya, Mars UMSU dan Mars IMM dipimpin oleh paduan suara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Indonesia membuka cakrawala dunia, membangun peradaban bangsa. Kita cendekiawan muda, penerus perjuangan negara untuk ilmu pengetahuan berguna untuk masa depan. Pemuda amal bekal hidup kita, Al-Quran Sunnah jadi pedoman. Muhammadiyah gerakan kita, mencerahkan semesta. Untuk terus berkarya, lahirkan sarjana berakhlak mulia. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Indonesia membuka cakrawala dunia, membangun
Kita cendekiawan muda, penerus perjuangan negara. Untuk ilmu pengetahuan, berguna untuk masa depan. Berguna untuk masa depan. Berguna untuk masa depan. Derukan mata dan kibar gelamparkan panji-panji. Ikatan mahasiswa Muhammadiyah, sejarah umat telah menuntut. Oh, ingatlah, iringan. Niatlah diikatkan, italah cendekiawan berpribadi. Susila cakap dakwah kepada Tuhan, pewaris tampuk pimpinan umat nanti. Himbauan dan himbawati, siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi. Umat Islam 1000 zaman, mendukung cita-cita luhur, negeri indah, adil dan makmur. Bimbingan dan arahan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus membuka acara kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Angkatan ke-12 tahun ajaran 2021-2022 kepada Bapak Dr. Andes Muthalib MM dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua BIM Dr. Nurahmah Amini dan Kepala Badan Kemahasiswaan ya, Bapak Radiman, dan seluruh peserta Qiyam dari Fakultas FAI, Fahum dan Fikti Angkatan ke-12 sebanyak 13 orang, yang alhamdulillah sebanyak 300 orang. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah bisa mengikuti via Zoom. Dan kepada tim Humas UMSU Kreativitas yang senantiasa mendampingi BIM, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan Qiyam yang ke-12 ini, mudah-mudahan dapat kita laksanakan dengan lancar, baik, tidak halangan suatu apapun. Pertama, kami atas nama Badan Pembina Harian UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada BIM yang senantiasa tetap istiqomah dalam situasi dan kondisi apapun, tetap melaksanakan suatu kewajiban bagi mahasiswa UMSU. Pertama masuk harus mengikuti kajian intensif Al-Islam Kemuhammadiyahan,
Dan juga tidak lupa terima kasih juga kepada tim Humas, tim IT, tim kreativitas yang senantiasa berusaha bagaimana pelaksanaan Qiyam ini dalam situasi pandemi tetap dilaksanakan melalui Zoom, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa UMSU khususnya ada 3 fakultas pada pagi hari ini mengikut melaksanakan Qiyam yang ke-12 ini. Ada suatu pertanyaan di masyarakat, mungkin orang tua kita, sahabat kita, teman kita, kenapa kok mesti kuliah di UMSU sementara perguruan tinggi Muhammadiyah di Sumatera ini banyak? Kenapa mesti harus kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara? Ada apa? Apa sih kelebihannya? Ini yang perlu dijawab oleh anak-anakku sekalian, adik-adik yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sungguh ini suatu kebahagiaan dan bersyukur kepada Allah. Masih sahabat kita, teman kita yang tidak bisa ikut kuliah. Tetapi adik-adik dan anak-anakku sekalian bisa mengikuti masuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kenapa? Apa kelebihannya? Nah, ini yang perlu dijawab, perlu diketahui ketika sahabat kita, orang tua kita bertanya kepada kita. Yang pertama, bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah amal usaha Muhammadiyah. Bukan milik yayasan, tetapi milik Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang terbesar di dunia. Indonesia belum merdeka, Muhammadiyah sudah berdiri, yaitu tahun 1912. Sementara merdeka tahun 1945. Berarti Muhammadiyah duluan lahir. Karena Muhammadiyah adalah bukan agama, Muhammadiyah adalah organisasi Islam. Muhammadiyah mempunyai tujuan, yaitu maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bagaimana caranya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu? Muhammadiyah melakukan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Usahanya apa? Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab amal usaha, program dan kegiatan adalah pimpinan Perserikatan Muhammadiyah. Siapa itu pimpinan Perserikatan Muhammadiyah? Pimpinan Perserikatan Muhammadiyah adalah pimpinan Pusat Muhammadiyah. Itu yang ketuanya Profesor Dr. Haidar Nasir. Ada namanya pimpinan wilayah Muhammadiyah, itu di tingkat provinsi. Ada namanya pimpinan daerah Muhammadiyah, itu tingkat kabupaten kota. Ada namanya pimpinan cabang Muhammadiyah, itu di tingkat kecamatan. Ada namanya pimpinan ranting Muhammadiyah, itu di tingkat kelurahan dan kawasan. Itulah yang disebut dengan pimpinan Perserikatan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah berbadan hukum, adik-adik sekalian, ingin kami sampaikan dasar perguruan tinggi Muhammadiyah berdiri kokoh dan kuat, itu ada 4 pilar yang mengawal, yang mendampingi amal usaha Muhammadiyah seperti UMSU ini. UMSU adalah milik Perserikatan Muhammadiyah, bukan yayasan, bukan pribadi. Ada 4 pilar yang mengawal amal usaha Muhammadiyah itu sesuai dengan jargonnya, Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Yang kedua, UMSU punya jargon ya, yang disebut dengan unggul, cerdas, terpercaya. Kalau unggul mungkin bisa didapat di perguruan tinggi Muhammadiyah, di perguruan tinggi yang lain. Cerdas bisa dapat di mana-mana. Tapi terpercaya hanya berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Inilah kelebihannya. Yang mengawal yang pertama adalah UMSU itu ada namanya materi Al-Islam Kemuhammadiyahan. Salah satunya pada hari ini.
Ada dia sekalian yang kuliah di UMSU, masuk di UMSU wajib mengikuti kajian intensif Al-Islam Kemuhammadiyahan yang terus menerus. Setiap mahasiswa baru dikasih modal. Motivasi awal adalah penanaman kecerdasan spiritualitas atau kecerdasan kompetensi keagamaan. Nanti akan dibarengi dengan kompetensi intelektual, dibarengi dengan kompetensi sosial, sehingga mahasiswa yang masuk di UMSU ini akan dibekali keagamaan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama, akan dikawal dengan pemahaman, kompetensi keagamaan. Itu sangat penting, modal pertama bagi mahasiswa. Yang kedua, UMSU dikawal oleh namanya Perserikatan Muhammadiyah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pimpinan Perserikatan Muhammadiyah sejak pimpinan pusat sampai ke bawah tingkat RT sudah ada. Itu yang mengawal amal usaha Muhammadiyah. Yang keempat, yang ketiga, itu ada namanya Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah. Secara teknis, operasional, inilah yang mengawal. Kalau di pemerintah namanya Menteri Pendidikan. Muhammadiyah itu bergerak dalam bidang pendidikan, itu sejak mulai TK, mulai SD, SMP, sampai perguruan tinggi Muhammadiyah. Kalau di tingkat perguruan tinggi, yang mengawal secara teknis, yaitu adalah Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah. Itu yang mengawal perguruan tinggi Muhammadiyah. Yang keempat, yang mengawal UMSU ini, yaitu pengelola atau pimpinan PTM. Termasuk kami berada di sini adalah salah satu lembaga yang disebut dengan BBH, itu adalah Badan Pembina Harian. Yang meng-SK-kan adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Untuk apa tugasnya? Mengawal jalannya amal usaha ini, baik tata kelola, manajemen, terutama adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang nanti secara teknis yang disebut dengan lembaganya namanya BIM, Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Itu yang mengawal terus tentang kepada mahasiswa yang baru masuk, kemudian nanti dalam belajar juga akan mendapatkan materi Al-Islam Kemuhammadiyahan, dan ketika nanti sudah selesai juga akan diuji namanya ujian kompri. Jadi inilah kelebihan dari perguruan tinggi yang lain, tidak akan dapat kecuali berada di UMSU. Unggul, cerdas, dan terpercaya. Terpercaya kenapa? Karena UMSU adalah lembaga hukum yang berbadan hukum sejak dulu, belum merdeka sudah ada. Insya Allah UMSU dikawal oleh 4 pilar Muhammadiyah, pilar amal usaha ini. Ada di sekalian akan mendapatkan nanti pemahaman tentang spiritual keagamaan, pemahaman intelektual dan sosial, sehingga tamat kuliah di UMSU dari awal sudah diberikan modal keagamaan dan diakhiri dievaluasi nanti sidang kompre ya. Harus ibadahnya bagus, membaca Qur'annya bagus. Ini tidak dapat di perguruan tinggi yang lain. Inilah salah satu kelebihan UMSU, yaitu sebagai amal usaha Muhammadiyah, bukan hanya mengandalkan kecerdasan, bukan hanya kepintaran, tetapi keimanan dan moralitas, spiritualitas itu sangat penting kita sebagai orang beragama. Kecerdasan jelas, ya, kepercayaan unggul, itu salah satu kelebihan dari UMSU. Ada dia sekalian peserta Qiyam yang saya cintai. Yang kedua, dalam situasi ini kami akan menyampaikan ada 7 tip bagi mahasiswa yang baru masuk di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang pertama adalah yang harus dilakukan saat menjadi mahasiswa. Yang pertama adalah mencari teman sebanyak mungkin. Jadi kita sebagai mahasiswa bukan eksklusif menyendiri, artinya jaringan, komunikasi, membangun silaturahim. Sebanyak mungkin sahabat, teman, saudara kita. Dalam situasi pandemi, kita jangan eksklusif, misalnya orang Sibolga mencari teman hanya orang Sibolga, mencari orang Tapsel hanya mencari orang Tapsel. Tetapi bagaimana mencari teman sebanyak mungkin,
Artinya apa? Jaringan komunikasi, membangun silaturahmi itu modal. Bahkan Allah berjanji, Rasul, barang siapa yang menjalani silaturahim akan dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Jadi seorang mahasiswa harus punya wawasan jaringan yang luas. Yang kedua, seorang mahasiswa harus mencatat jadwal kuliah dengan baik. Artinya waktu, kapan waktu kuliah, kapan waktu olahraga, kapan istirahat. Jadwal kuliah itu sangat penting karena tujuan sebagai mahasiswa adalah untuk kuliah. Tugas kuliah sebagai mahasiswa ada belajar, membaca, dan seterusnya. Sehingga jangan melupakan lebih banyak waktu untuk kepentingan lain. Tapi jadwal kuliah itu sangat penting. Yang ketiga, kenal lingkungan kampus. Kebetulan pada kesempatan ini dalam situasi pandemi ya, lingkungan kampus itu sangat penting. Apa sih membedakan mahasiswa UMSU dengan yang lain? Ya, tunjukkanlah sikap, perilaku, kreativitas kita. Yang keempat, menjalin interaksi dengan senior. Kita di UMSU sebagai mahasiswa ada lembaga-lembaga namanya IMM dan lain-lain. Itu sangat penting menjalin komunikasi dengan senior-senior kita sehingga wawasan pandangan kita apa yang harus dibuat pada waktu kuliah selain belajar. Itu sangat menentukan ketika nanti kalian tamat, mempunyai keterampilan, mempunyai kreativitas, kemampuan kita di bidang apa, sesuai dengan bidang yang kita kaji. Yang kelima, rajin menyapa. Jadi kita sebagai mahasiswa baru, rajin menyapa itu apa namanya ya, murah senyum, karena senyum adalah suatu perbuatan yang dapat membahagiakan orang lain tanpa mengeluarkan biaya. Rajin menyapa, salam, sapa itu sangat penting. Tidak menunjukkan kesombongan, tetapi akhlakul karimah. Ya, satu dengan lain, menjalin silaturahim juga. Yang keenam, mengenal tata tertib kampus. Ini sangat penting. Salah satu contoh tata tertib kampus itu ketika apa sih bedanya waktu kuliah dengan waktu shopping ya. Kuliah di UMSU, karena UMSU adalah sebenarnya hakikatnya UMSU itu adalah Universitas Islam, cuma namanya Muhammadiyah karena amal usaha Muhammadiyah. Karena hakikatnya semua aktivitas di UMSU ini adalah merujuk kepada nilai-nilai Islam, yaitu tata tertib kampus, pakailah pakaian Islami yang sesuai dengan syariat Islam, bagaimana memakai jilbab, bagaimana berpakaian ya tidak ketat. Saya pikir ini dari bagian penanaman ya akhlakul karimah sebagai mahasiswa UMSU itu akan terus kita kawal ya oleh Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Yang ketujuh, semangat untuk berkuliah. Ini sangat penting. Motivasi berkuliah itu janji Allah dalam surat Al-Mujadalah ya yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Sesungguhnya orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuliah itu mau jadi apa dan bagaimana, kalau saya pikir bukan itu dia. Tapi hakikatnya kita belajar kuliah itu adalah janji Allah. Ketika kita beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun nanti, sekecil apapun. Maka pada kesempatan ini kami sampaikan, niatkan, luruskan niat itu bahwa kuliah ini adalah suatu kewajiban dan janji Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketujuh tadi, semangatlah untuk berkuliah. Semangat itu apa ya namanya? Motivasi ya, yang dari dalam ya. Rasul juga berjanji dalam hadis itu At-Tabrani, innallaha yuhibbu idza amila ahadakumul amalan yutkinah. Ternyata yutkinah itu artinya begini. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan sesuatu dengan yutkinah, Allah sangat mencintai. Yutkinah itu artinya sungguh-sungguh, tepat,
sempurna. Jadi tidak acak-acakan, sungguh-sungguh. Kalau kita kuliah, ya sungguh-sungguh kuliah, menuntut ilmu. Jadi tidak acak-acakan, ya tidak tersistem. Dalam manajemen itu punya perencanaan, visioner, punya masa depan. Kami kuliah selama 4 tahun, ya sungguh-sungguh kuliah 4 tahun. Dengan beberapa tip tadi, insya Allah kesungguhan kita, kalau sudah dicintai Allah, apalagi sudah diangkat derajatnya, apalagi. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan dalam waktu singkat padat ini. Mudah-mudahan kalian menjadi mahasiswa UMSU ini punya kelebihan dan mempunyai masa depan, menjadi seorang yang sebagai seorang inisiator, konseptor, punya wawasan, pandangan, dan sebagai orang administrator punya paham tentang ketentuan, kemudian menjadi eksekutor, menjadi orang pemberani, kemudian menjadi fasilitator, bisa memfasilitasi apapun sebagai mahasiswa dan memiliki motivator dalam menuntut ilmu itu. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Kita buka ya Ibu Mame ya. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buka qiyam yang ke-12 ini sebanyak 300 orang. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penyerahan berkas peserta qiyam angkatan ke-12 dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Bapak Dr. dan Ibunda Dr. Nur Rahma Amine MAG dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan peserta qiyam sebanyak 300 orang untuk dilaksanakan qiyam oleh BIM. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, amanah yang diberikan kepada Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan siap kami laksanakan. Sejumlah 300 peserta mahasiswa dari FAI, Fahum dan Fiktif siap untuk dikader menjadi kader agama, kader persyarikatan dan kader bangsa. Terima kasih. Demikianlah acara pembukaan kita hari ini. Sebelum menutup acara ini, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Pada kesempatan kali ini, tadi acara kegiatan Qiyam kita angkatan ke-12 ini yang terdiri dari Fakultas Agama Islam, Fakultas Hukum, serta Fakultas Ilmu Komputer dan Ilmu Teknologi Informasi, alhamdulillah sudah dibuka tadi oleh BPH, dan juga berkas sudah diserahkan kepada Ibunda Dr. Nur Rahma Amin MAG sebagai Master of Training kita pada kegiatan Qiyam angkatan ke-12 kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita ta'aruf ya, seperti patah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, maka kita akan ta'aruf. Kita akan kenalkan nanti Bapak Ibu instruktur yang insya Allah sudah siap untuk mencerahkan adik-adik sekalian, mencerahkan anak-anak kami, membimbing adik-adik untuk mendapatkan ilmu pemahaman Islam yang baik dan benar. Ya, karena yang kita ambil itu adalah harus benar. Ya, karena yang baik itu belum tentu benar, kan begitu. Tapi kalau benar pasti sudah pasti baik. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa, nanti kita akan perkenalkan, kemudian kita akan baca nanti tata tertib, kemudian ada yel-yel kita. Tapi sebelum ke sana, silakan untuk berdiri untuk seluruh peserta Qiyam. Bapak Ibu pun silakan berdiri karena dari tadi nampaknya duduk saja gitu ya supaya tidak pegel gitu ya. Silakan Bang Rian Rifki, Bang Bayu Rama untuk berdiri sebentar. Seluruh peserta Qiyam, Bang Abdul silakan berdiri sebentar. Kak Askia, yuk silakan stand up please, kum. Renggang-renggangkan dulu badannya gitu supaya nggak kaku. Ayo angkat-angkat tangannya, gerak-gerak tangannya Bang Hermawan, Bang Bayu, gerak-gerakan tangannya, ya silakan Bang Rafin supaya nggak kaku. Yuk, dalam hitungan ketiga, ya silakan 1, gerak-gerakan ya, tapi jangan split. Kalau split nanti kan heran gitu ya. Nah, maksudnya gerak-gerakan tangannya supaya nggak kaku. Baik, izin kita akan kenalkan ya Bapak Ibu instruktur kita pada kesempatan kali ini. Untuk Bapak Ibu instruktur, kami ingatkan untuk dapat raise hand agar nanti kiranya host lebih mudah nanti menampilkan ketika kita akan ta'aruf gitu ya. Silakan Bapak Ibu instruktur untuk raise hand. Seperti terima kasih Bu Rasta sudah raise hand duluan. Kemudian ada Bu Nadra, kemudian ada Pak Dr. Junaidi, ada Pak Dr. Ali Imron, Pak Slamet Pohan, kemudian Pak Dianto belum ini, Pak Dianto untuk raise hand Pak dan mengganti tampilannya sesuai dengan kloternya. Kemudian ada Pak Umul Aiman untuk mengganti juga tampilan profilnya dan raise hand untuk nanti mudah kita memperkenalkan saat ta'aruf. Ada Pak Faisal Amri, ya Pak Faisal Amri juga belum raise hand. Ya baik, kita kenalkan ya Bapak Ibu kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita lihat slide-nya dulu. Diiringi musik Bang sedikit supaya nggak terlalu kaku. Oke, ini Bapak Ibu yang luar biasa, dari tampangnya dan tampilan saya siap mencerahkan gitu ya. Baik, yang pertama ini kita kenalkan yang pertama, ada Ibunda kita, Master of Training kita, Ibunda Dr. Nur Rahma Amini MAG, yang merupakan Ketua Badan Al-Islam Komadian UMSU, kemudian fungsionaris dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, Master of Training Qiyam, dan dosen AIKA Visipol UMSU. Jadi adik-adik sekalian, anak-anak kami, inilah Master of Training kita yang nanti akan menentukan lulus dan tak lulusnya Anda gitu. Maka ikuti aturan mainnya. Jadi kita silaturahmi dengan Ibunda Ketua kita, Ibunda Dr. Nur Rahma Amini MAG. Kita salam dulu ya, kita sambut Ibunda kita salamkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah sehat walafiat. Ada yang ingin disampaikan sedikit Bunda ke anak-anak kita? Mudah-mudahan seluruh peserta sehat walafiat, doa kita bersama dan juga tetap semangat karena yang memperkenalkan ini luar biasa ya. Kita semua luar biasa di sini. Tetapi ini yang membawa acara ini lebih semangat ya karena kesemangatannya juniornya itu menampakkan bahwa dia benar-benar optimis untuk berhasil Qiyam angkatan ke-12 ini. Terima kasih Pak Sarhan. Bunda. Ya namanya kader harus segitu Bunda ya. Siap luar dalam. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan kenalkan. Ada Ibunda kita, Ibunda Rasta Kurniawati Borupinem MA, yang merupakan Sekretaris Badan Al-Islam Komadian UMSU,
kemudian fungsionaris dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, serta dosen dari Fakultas Hukum UMSU. Baik, nanti kita akan lihat dulu ya, sedang di-set oleh kawan-kawan kita di sini yang luar biasa, oleh operator. Saya mau lihat dulu, kita sapa dulu Bu Rasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rasta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk Bu? Masuk. Alhamdulillah, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, ini sedang di-setting dulu, mau lihat dulu wajah Bu Rasta itu, gimana itu? Alhamdulillah masuk dulu apa-apa. Oke, sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Akhir tahun. Alhamdulillah. Siap mencerahkan anak-anak kita hari ini Bunda ya? Siap, insya Allah mumtaz. Wah, alhamdulillah. Karena tiga fakultas ini, dari FAI ke Fahum dan juga Fikti, kan begitu kan? Kalau Fahum, ini nanti insya Allah akan bersilaturahmi juga dengan Bu Rasta, karena Bu Rasta ini juga dosen di Fahum dan Faperta, ya. Satu lagi saya lupa. Hukum ya. Baik Bunda, terima kasih Bu Rasta. Ya. Jempol dulu Bu sekali Bu. Angkat jempolnya Bu. Biar semangat angkat jempolnya. Oke, mantap. Baik, terima kasih. Next selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan kenalkan ada ayahanda kita Bapak Dr. Haji Ali Imran Sinaga MAG yang merupakan Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2015-2020, tim BIM UMSU serta dosen Al-Islam kemudian Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Alhamdulillah kita lihat dari tampil fotonya mendapatkan Satya Lencana dari Presiden. Jadi salah satu institut kita yang sudah senior kemudian siap mencerahkan kita pada kesempatan kali ini dan korek ilmunya tentang pendidikan, karena beliau kita doakan ya seluruh peserta Qiyam, Bapak Ibu juga instruktur serta rekan-rekan sekalian, kita doakan supaya segera turun surat dari Presiden kita Bapak Jokowi untuk segera turun surat guru besar beliau. Insya Allah tambah gelarnya profesor. Amin ya rabbal alamin. Semoga diijabah doa kita. Kita sapa bersama Pak Ali Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak terus mencerahkan kita Bapak. Baik, selanjutnya kita akan perkenalkan ada ayahanda kita, Ayahanda Mahmud Yunus Daulay MA, yang merupakan Bendahara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, tim BIM UMSU, serta dosen Al-Islam kemudian Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Insya Allah siap mencerahkan kita pada kesempatan kali ini, kan begitu kan? Kita sapa bersama ayahanda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yunus. Mic-nya belum dibuka Pak, izin. Mic-nya belum dibuka. Operatornya tuh. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayah? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ayah. Next selanjutnya. Ada senior kita juga ya. Walaupun senior tapi tampangnya tetap menyejukkan gitu ya. Ada Bapak Dr. Junaidi MSI yang merupakan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian fungsionaris dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, tim BIM UMSU serta dosen Islam kemudian Fakultas Teknik UMSU. Anak-anak kami dari FAI, kemudian dari Fahum dan juga dari Fikti kami perkenalkan juga bagi Anda. Makanya kenapa kami dari semalam mendata siapa yang punya prestasi Al-Quran, baik itu dari tilawah, hafalan hafiznya, atau hafizahnya, atau ada pernah ikuti pelatihan tahsin Quran, ataupun sama sekali yang belum lancar baca Qurannya. Karena di UMSU kita, di kampus kita ini akan menerapkan ya insya Allah, dan ini perlu dukungan kita semua, membebaskan UMSU ini dari buta aksara Al-Quran. Maka salah satu penggagasnya kita di UMSU ini ada namanya klinik Al-Quran. Dan syarat Anda mau keluar dari UMSU, tamat dari UMSU harus baca Al-Quran. Maka dari awal harus Anda latih terus.
Maka salah satu pengurus dari klinik Quran itu ada Bapak Dr. Junaidi MSI. Beliau juga sudah ada buku tentang tajwid. Kalau mau belajar tahsin juga bisa ke beliau. Kemudian untuk belajar public speaking juga bisa ke beliau karena beliau juga dosen komunikasi. Pokoknya sudah klop lah, lengkap. Dari wajahnya sudah lengkap gitu, ilmunya sudah lengkap. Semoga berkah selalu untuk Pak Junaidi. Kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jun, sehat Pak Jun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bapak ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Next, selanjutnya. Nah, kita lihat ibunda kita. Ibunda Nadrah Naimi MA. Ya, yang merupakan majelis fungsionaris dari Majelis Pendidikan Kader MPK Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara. Dosen Islam Komunitas Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Fikti UMSU. Anak-anak kita di Fikti, ini dosen kalian nanti ya, insya Allah akan jumpa dengan Bu Nadra ya, entah semester ini, semester 1 atau nanti semester 2, semester 3 atau semester 4, karena kita Islam Komunitas itu ada sampai semester 4 kan begitu kan, dan juga mungkin yang tinggal di asrama sudah familiar dengan Bu Nadra karena beliau adalah kepala rusunawa kita. Nah, baik, kita sapa bersama ibunda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nadra, sehat Bu Nadra? Open mic Bu, belum dibuka mic-nya. Assalamualaikum Bu Nadra. Sehat Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi sehat. Iya, kasih jempol sedikit Bu, angkat jempol sedikit Bu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ibu Nadra juga baru pulang dari Jogja ini. Ya, baru membawa nama universitas kita. Ada lomba antar rusunawa Indonesia, rusunawa Muhammadiyah. Kita terima saja oleh-oleh nanti apa yang disampaikan di kloter. Ya, tanya kepada Bu Nadra apa sih oleh-oleh dari Jogja gitu ya. Baik, terima kasih Bu Nadra. Sehat selalu. Next, kita perkenalkan. Ada senior kita juga ini, ya, ada Bapak Selamat Pohan MA yang merupakan Ketua Lembaga Dakwah Khusus LDK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, serta dosen Al-Islam Komunitas Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik UMSU. Mari kita sama bersama Pak Selamat Pohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Ya, baik. Siap mencerahkan anak-anak kita pada kesempatan kali ini Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Pak Selamat Pohan. Semoga kita juga seperti nama Pak Pohan mewakili kita selamat dunia akhirat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Pak Pohan. Amin. Siap Pak. Makasih Pak. Next, kita perkenalkan selanjutnya. Ada Bapak kita, dosen kita di Fahum, nanti insya Allah akan jumpa dengan beliau juga. Ada Bapak Umul Aiman Lubis, SHI MPDI. Anggota dari Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, serta dosen Islam Komunitas Fakultas Hukum UMSU. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak Umul. Sehat Pak Umul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Siap mencerahkan anak-anak kita pada kesempatan kali ini Pak ya? Siap, sangat siap. Terima kasih Bapak. Ya, mantap. Ya. Next, selanjutnya kita kenalkan. Ada dosen muda kita, dosen muda berprestasi kita. Untuk wilayah Serge sudah kenal lah dengan beliau gitu ya. Dan kita doakan semoga cepat selesai S3-nya karena beliau juga mahasiswa doktoral ya. Supaya nanti bertambah di depannya. Jadi walaupun kita kalau nggak ada gelarnya cuma nama Bapak itu aja, nanti Pak Dianto gitu saja. Tapi nanti insya Allah tahun depan kita doakan gitu ya, tahun depan atau ya paling lama tahun depan gitu ya, kita doakan supaya tambah lagi gelarnya Dr. Dianto SPDI MPD kan begitu ya. Tapi kita lihat profilnya sedikit, merupakan kader ulama terjih Muhammadiyah. Ketua ya dulu ketika beliau alumni dari FAI, Ketua Kabid Dakwah IMM FAI UMSU, dan sekarang menjadi dosen Al-Islam kemudian Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik UMSU. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak Dianto. Sehat Pak Dianto? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dalam live dari Serge ini Pak? Ya, sedang berbagai. Alhamdulillah. Sehat-sehat Bapak ya? Siap. Sehat. Terima kasih Bapak.
Next selanjutnya. Ini ada dosen muda kita juga, ya, dari tampangnya menyejukkan gitu ya, dengan lobe putihnya kan begitu kan, dengan janggut yang luar biasa. Bahkan ya saya ungkapkan saja di sini ya, saya agak sedikit terharu sebenarnya semalam gitu ya. Beliau harus dakwahnya luar biasa, Medan, Stabat, Binjai, Langkat, pokoknya semua sudah disusuri oleh beliau kan begitu kan. Menjadi ladang dakwah beliau gitu. Bahkan semalam naik kereta harus bawa bekal gitu ya, banyak gitu untuk menyebarkan pamflet UMSU ke daerah Langkat. Ada bapak kita, Bapak Faisal Amri Al-Azhari STI MAG, yang merupakan wakil sekretaris Majelis Tarjih pimpinan daerah Muhammadiyah Langkat, tim BIM UMSU, serta dosen lintas fakultas ini ya. Beliau juga dosen di AIK Al-Islam Komandan Faperta, Fakultas Pertanian UMSU, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik juga, dan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi UMSU. Jadi ini juga dosen kalian ya yang ada di Fikti. Beliau juga bagi yang ingin khusus DIFAI ya, khusus DIFAI ataupun di Fahum ataupun di fakultas yang lain ingin belajar tahsin Quran bisa belajar ke beliau. Ya, beliau sudah dapatkan syahadah dari UIN kemarin dan beliau juga sempat belajar di Abu Ubaidah. Ya, belajar tahsinnya juga, memperdalami terus tentang tahsin Quran. Kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Sehat Pak Faisal? Nggak bisa, tergantung pejabatnya. Alhamdulillah, sehat Pak Faisal. Siap. Aman di jalan semalam kan? Alhamdulillah, ngantuk lah. Alhamdulillah, aman. Terima kasih Pak Faisal. Sehat selalu Pak Faisal. Sehat. Next selanjutnya, terakhir. Di rumah. Ya, izin saya memperkenalkan diri saya sendiri. Ya. Said Ahmad Sarhan Lubis ya, MHI, yang merupakan Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Teladan. Kemudian Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, tim BIM UMSU, serta dosen Islam kemudian Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan FKIP UMSU. Nah, itu profil saya dan profil Bapak Ibu instruktur yang siap mencerahkan Anda pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu instruktur. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Kita akan bacakan tata tertib ya, tata tertib kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Namanya dalam setiap kegiatan pasti ada aturan mainnya, rule of the game-nya, agar kegiatan itu berjalan dengan baik. Maka tolong disimak baik-baik khusus bagi peserta Qiyam ya, walaupun semalam sudah di-share oleh kakak-kakak ko-instruktur ya. Jadi ada namanya sini koin ya. Ko-instruktur, jadi ada instruktur, Bapak Ibu dosen yang akan membimbing Anda, kemudian ada ko-instruktur, ya bacanya jangan coin gitu ya, jangan koin gitu. Apa namanya, panggilnya itu kakak ko-instruktur gitu ya, kakak koin atau jangan coin, itu beda gitu ya. Kakak ko-instruktur yang akan mendampingi kalian juga, menilai kalian juga, ya perpanjangan tangan dari kami tim instruktur. Maka intinya kalau Anda menghargai instruktur, maka Anda juga harus menghargai ko-instruktur juga. Nah, karena itu satu bagian dengan kami, ko-instruktur tersebut. Karena kakak-kakak senior yang kami pilih, mereka terpilih nih, kakak ko-instruktur ini terpilih untuk menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Qiyam agar lancar pada kesempatan kali ini. Baik, kita lihat bersama slide selanjutnya. Oke, ini tertib kita. Qiyam mahasiswi UMSU dilaksanakan pada tanggal Rabu, Kamis 29 sampai 30 Desember 2021. Atau bertepatan itu belum diedit ya, 29 sampai 24 sampai 25 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Ya, jadi biasanya di penghujung tahun Anda mau ya ada yang keluar kota, siap-siap mau weekend, bahkan adik-adiknya ada yang sedang liburan. Tapi kita pilih jalan ini karena ini kegiatan yang wajib Anda ikuti ya. Semester berapapun Anda, saya ulang sekali lagi ya. Semester berapapun Anda wajib mengikuti Qiyam ini dengan baik. Karena apa? Karena kegiatan Qiyam ini ada lulus dan tak lulusnya. Selalu kegiatan Anda selama 2 hari 1 malam ini akan dipantau walaupun kita tidak berjumpa secara langsung. Maka akan dipantau, bahkan kalau kami di sini ada namanya BNN ya, bagian nengok-nengok, ataupun kalau kita di Mahat namanya jasus itu ya. Ya akan melihat Anda, memantau Anda selama kegiatan Qiyam kita, baik itu di Zoom meeting nanti ataupun selama pengiriman penugasan sampai esok kita penutupan.
Nah, ya, jadi sudah mulai penilaian. Bahkan tadi sudah ada di jam 7 kita sudah ada pretest kan begitu sebagai awal penilaian. Maka peserta wajib mengikuti qiyam secara aktif, ya, secara aktif. Kemudian kami ingatkan memiliki paket data dan koneksi internet. Nah, memiliki paket data dan koneksi internet. Bagi Anda yang mungkin cek dulu ya, cek dulu koneksi internetnya, cek dulu kuotanya. Kalau udah mulai agak terancam, bisalah cari-cari wifi gratis kan begitu kan, ataupun bisa segera mengisi ke apa namanya, ke gerai-gerai untuk mengisi kuota. Jangan sampai hanya gara-gara kuota Anda gagal qiyamnya, kan ngulang lagi. Kawan-kawan sudah naik semester selanjutnya, Anda masih harus ngulangi qiyam. Nah, maka ini triknya, caranya supaya Anda lulus qiyam itu paket data Anda dan koneksi internetnya coba dilancarkan, kan begitu ya. Kemudian yang keempat, ruangan yang kondusif. Dan wajib tidak sedang dalam perjalanan. Saya perhatikan, ya ada tadi yang sedang dalam angkot, ya ada yang sedang mungkin dalam mobil ataupun apa. Silakan Anda berhenti di mobil, kan begitu kan. Kemudian keluar ke tempat yang memang Anda kondusif gitu. Jadi jangan sampai kami seuzon mengira Anda dalam mobil dan dalam perjalanan. Walaupun Pak kami dalam mobil gitu. Silakan keluar dari mobil, kan gitu kan. Ikuti Zoom kita, insya Allah Zoom kita paling lambat menjelang zuhur sudah selesai gitu ya, supaya tidak ada suudzon. Nanti akan diingatkan oleh kakak-kakak ko-instruktur dan juga bapak ibu instruktur. Jika terlihat Anda sedang dalam perjalanan, karena wajib on cam. Wajib on cam selama Zoom kita ini wajib on cam. Nanti akan diingatkan oleh kakak ko-instruktur kita dan bapak ibu instruktur akan menegur. 3 kali teguran, Anda tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh instruktur dan ko-instruktur, maka mohon maaf, Anda akan dikeluarkan dari Zoom dan dianggap gagal mengikuti qiyam. Nah ya, jadi kami sudah memberikan peringatan ya dari awal supaya jangan terulang, kan begitu. Kemudian diwajibkan join ke semua sesi. Poin ke-6, menuliskan profil atau nama pada tampilan Zoom meeting sebelum join dengan format nomor kloter, kemudian garis penghubung atau pemisah nama lengkap peserta. Contoh ya, kloter 115, garis pemisah Amin gitu. Jika format penulisan profil ini tidak diikuti, maka host dan co-host kegiatan, ini kami bold merah ya, mohon maaf, tidak mengizinkan Anda memasuki Zoom meeting qiyam 2021 dan dilarang keras keluar masuk Zoom meeting kolosal atau Zoom meeting room. Kami perhatikan masih ada yang belum mengganti namanya sesuai dengan kloter. Tolong kepada peserta qiyam mengganti namanya sesuai dengan kloter dan tidak dibenarkan pindah-pindah kloter. Di mana Anda di awal kan letakkan kloter, semalam pun kita sudah dibagikan kloternya masing-masing, tidak boleh pindah-pindah. Resiko Anda sendiri kalau seandainya Anda tidak terdaftar di kloter tersebut, tapi Anda ternyata di kloter yang lain. Nah, makanya sekarang kami ingatkan untuk segera mengganti tampilan profilnya sesuai dengan kloternya. Nah ya, oke, baik, slide selanjutnya. Peserta wajib mengisi absensi di setiap sesi materi, absensi sholat fardu, absensi sholat qiyamul lail. Nah, saya lihat ini wajah-wajahnya calon-calon penghuni surga ya, apalagi berbaur dengan fai gitu ya, berbaur dengan fai ya, nampak aroma ya wanginya gitu, semerbak harum ya. Bagi wajah-wajahnya mungkin apa itu qiyamul lail, apa itu tahajud, mungkin selama hidupnya ini baru mau melaksanakan tahajud ya. Triknya adalah silakan mulai sekarang buat alarmnya jam 3, karena insya Allah jam 3 kita wajib bangun seluruhnya, kita sholat qiyamul lail. Tata cara yang nanti akan kita akan arahkan, nanti akan di-share oleh oleh kakak-kakak koinnya ya. Setelah itu nanti kita akan ada tadarus Quran, kemudian kita ada Fathul Qulub ya. Maka yang belum terbiasa dibuat alarmnya jam 3, bukan berarti udahlah nggak tidur aja lah, apalagi sekarang kan final leg pertama ya, Piala AFF antara Indonesia dan Thailand, udahlah begadang aja sekalian, nggak gitu juga gitu ya. Nah, jadi ada waktunya Anda untuk istirahat, dan kita jam 3 nanti akan dibangunkan, bukan dibangunkan gitu ya, bangun sendiri masing-masing, nanti akan diingatkan. Maka disetel, baik itu di kos, di rumah ataupun di kontrakan, supaya saling mengingatkan ya, sesuai waktu yang telah ditentukan oleh instruktur dan panitia pelaksana. Peserta wajib selalu mengaktifkan video selama acara, misalnya mau keluar ke kamar mandi izin, itu pun harus izin kepada kakak ko-instrukturnya, harus izin gitu ya. Tapi HP-nya tetap stay, jangan dibawa ke kamar mandi
Nah, tetap harus on cam. Misalnya ngambil charger di tempat lain ataupun ada ngambil atau kamar mandi izin boleh, chat di ke kakak instrukturnya di chat Zoom ataupun di chat di di WhatsApp group silakan, tapi kamera harus tetap on cam. Peserta wajib berpakaian rapi, tidak menggunakan baju kaos. Nah, saya perhatikan ada beberapa yang pakai baju kaos, tolong segera ganti pakaiannya menjadi kemeja ataupun pakaian koko. Ya, bapak-bapak ibunya sudah rapi, kenapa Anda belum rapi? Nanti akan ditegur. Di kategoran ketiga juga Anda belum mengganti pakaian Anda, mohon maaf, kami punya hak prioritas akan mengeluarkan Anda sebagai peserta Zoom pada kesempatan kali ini. Ya, karena kami sampaikan juga ke Qiyam kita tahun ini tinggal 2 angkatan lagi Bang Zudi ya. Nah, tinggal 2 angkatan lagi, angkatan ke-13 dan ke-14. Nanti kita akan mulai lagi Qiyam kapan? Tahun depan. Jadi sayang kan Anda bulan 10 baru akan mulai Qiyam lagi ya. Maka jangan sampai gagal, ikuti aturan mainnya. Ya mau naik level main point blank aja ada aturan mainnya. Main Mobile Legends aja aturan mainnya. Kenapa? Dalam kita kehidupan nyata Anda tidak bisa menerapkan aturan mainnya. Maka ikuti aturan mainnya. Bersih menutup aurat. Bagi peserta wanita wajib menggunakan hijab yang labuh tidak diselempangkan. Kemudian peserta dilarang keras merokok selama pelaksanaan Qiyam dari 2021 dan menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan. Jika nanti nampak sekilas, ya akan nanti BNN dari saya bilang tadi ada yang akan masuk ke kloter masing-masing gitu ya, nampak di situ, mohon maaf Anda akan dikeluarkan dari Zoom dan dianggap gagal. Mengulangi Qiyam tahun depan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak universitas. Next slide selanjutnya, Bang Zudi. Peserta Qiyam wajib mengerjakan tugas, mendengarkan, mendownload, meresume, mengumpulkan semua penugasan. Jadi absensi kita itu diganti dengan penugasan, ya. Jadi kami sebagai panitia dan juga instruktur dan koinstruktur berpositif thinking. Anda mengerjakan sholat itu tepat waktu. Bagi yang mamnu, ya bukan berarti Pak apakah harus ataupun yang sedang merah gitu ya, khususnya bagi yang perempuan apakah harus sholat juga Pak? Ya tidak, tapi tetap harus mengumpulkan tugas kan begitu kan. Sholat zuhur ada materi 2 pengumpulan penugasannya, sholat asar materi 3, sholat maghrib materi 4, sholat isya materi 5, tautan video YouTube dan Instagram. Kenapa? Karena nanti ya saya lihat wajah-wajah YouTuber di sini banyak kan begitu kan, Instagramable pun banyak di sini kan gitu kan. Kita gunakan media dakwah kita itu dengan baik kan begitu. Kemudian voice notes, WhatsApp tadarus Al-Quran ditampilkan juga, sholat subuh direct message kesimpulan Fathul Qulub. Kemudian menyampaikan pendapat dan pertanyaan dengan kalimat yang baik dan sopan dan tidak merendahkan orang lain. Oke, selanjutnya. Bagi peserta Qiyam yang tidak mengerjakan, ini kami bold merah ya, tidak mengerjakan, tidak mengumpulkan, tidak lengkap dalam penugasan, maka dinyatakan gagal dan wajib mengulangi Qiyam tahun depan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak universitas. Maka dari tadi kita sudah lihat dari pretest, kemudian Anda hadir tidak di Zoom ini, harus on cam, ya. Kemudian nanti ada penugasan-penugasan yang harus Anda kerjakan, harus Anda kumpulkan. Nah, itu harus dikerjakan, harus lengkap. Kalau tidak, mohon maaf, ya akan mengulang Qiyam tahun depan. Sayang ya, kawan udah mau siap-siap wisuda, Anda masih harus ikut Qiyam lagi, kan begitu. Apalagi kita berharap pandemi ini segera berakhir. Jadi Qiyamnya itu ya ada plus minusnya kita Qiyam secara online, dan ada juga plus dan minusnya juga Qiyam kita secara luring, kan begitu ya. Nah, maka kesempatan ini lakukan dengan baik. Jangan disia-siakan waktu, karena waktu tidak akan pernah berulang. Ya, selanjutnya seluruh peserta, instruktur dan panitia wajib melaksanakan sholat fardu dan sholat Qiyam mulai di kediaman masing-masing. Bagi Anda yang ingin sholat di masjid, khususnya yang laki-laki, tetap menjaga prokes kan begitu kan, tetap menjaga kondisi badan juga. Nah itu dia. Selanjutnya peserta dilarang keras mengganggu kelancaran kegiatan Qiyam baik pada setiap sesi acara. Audiens wajib mematikan atau memute-kan mic masing-masing saat instruktur memberikan pemaparan. Atas nama Ketua Badan Al-Islam Kemudian BIM UMSU, Master of Training Qiyam, Ibunda Dr. Nur Rahma Amini MAG. Maka itu aturan main kita, dan kita siap untuk ikuti aturan mainnya, dan kita siap untuk lulus Qiyam pada kesempatan kali ini. Coba Bang Rian, Kak Rizka, Indah Rahayu, kemudian Kak Lala angkat tangan kanannya, coba saya tes dulu. Angkat tangan kanannya. Kak Rizka,
Indah Rahayu. Kepalkan Bang Rian, kepalkan. Saya siap lulus Qiyam. Coba ucapkan Bang Rian. Sebentar, sedang diapai oleh abang-abang kita. Silakan buka mic-nya Bang Rian. Oke, coba sebutkan. Saya siap lulus Qiyam. Silakan Bang Rian. Saya siap lulus Qiyam. Alhamdulillah. Satu lagi dari yang perempuan, Kak Indah Rahayu. Silakan, open mic-nya. Ayo, acungkan tangannya. Saya siap, jangan siap Qiyam aja. Saya siap lulus Qiyam. Ayo. Saya siap lulus Qiyam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Next, selanjutnya kita ada setiap kegiatan ada yel-yel gitu ya untuk memberikan semangat kita, memberikan ghirah kita supaya kita nggak boring pada kegiatan Qiyam hari ini. Nanti kalau ditanya oleh instruktur, oleh koinstruktur, kita ada yel-yel yang penanda kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita lihat ya. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu instruktur atau kakak koinstruktur menyampaikan apa kabar peserta Qiyam, maka jawabannya alhamdulillah, insya Allah mumtaz. Ya, alhamdulillah, insya Allah mumtaz. Pakai tangan gitu ya. Kemudian Islam, agamaku, tarik ke dada. Ya, Islam, agamaku. Muhammadiyah, gerakanku, kepalkan tangan karena harokah. Ya, dia harus dinamis Muhammadiyah itu, tidak statis. Umsu, unggul, cerdas, terpercaya, tarik sedikit ke belakang. Yes, kan begitu kan? Kemudian umsu, akreditasi A. Ya, bukan sarangio gini gitu. Yang sering dibilang-bilang orang. Tapi kita umsu akreditasi A. Saya coba tes dulu ya. Saya ulang sekali lagi ya. Apa kabar peserta Qiyam? Alhamdulillah, insya Allah mumtaz. Islam, agamaku. Muhammadiyah, gerakanku. Umsu, unggul, cerdas, terpercaya. Yes. Umsu, akreditasi A. Baik, sekarang ganti-gantian. Saya mau dengar dulu suara dari Bang Samaizar, Muhammad Samaizar. Kita tes dulu. Oke, saya tanya dulu ya, Bang, kameranya turunkan sedikit Bang Sam. Oke, biar nampak wajahnya dulu. Lagi. Kan ganteng gitu ya. Tunjukkan ketampanan itu untuk berkah dari Allah. Saya tanya dulu, fakultas apa Bang Sam? Jangan bisik-bisik, orang rame di sini nih. Gak dengar suaranya, gak keluar suaranya. Halo Bang Sam. Coba. Oke, Bang Sam fakultas apa Bang Sam? Fakultas Hukum, Pak. Fakultas Hukum. Dosennya siapa? Dosen agamanya? Dosen agamanya Pak. Kok lupa? Ada nggak di sini tadi, Bapak instruktur tadi? Ada nggak? Ada kayak Pak. Iya, siapa? Oke, nggak apa-apa. Nanti kenalan sama instrukturnya ya. Nanti hati-hati nilainya. Kalau ada di sini nanti bahaya pula nanti ya. Oke, Bapak coba. Apa kabar peserta Qiyam? Alhamdulillah, insya Allah mumtaz. Baik. Islam, Agamaku, Muhammadiyah, gerakanku, Umsu, unggul, cerdas dan terpercaya. Yes. Umsu, akreditasi A. jarinya mana akreditasi A-nya? Ini. Oke. Baik, itu yang laki-laki. Satu orang yang perempuan sedang dipilih-pilih oleh sama Bang apa nih? Sama kita. Siap-siap yang perempuan ya. Karena kebetulan operator kita ini masih sedang mencari gitu ya. Jadi siap-siap mewakili ini untuk dicari gitu ya. Siapa kira-kira pilihan dari abang kita ini? Yang perempuan silakan dibuka saja Bang, bebas. Oke, pilihannya jatuh ke Kak Mutiara Putri Aulia. Oke, silakan open mic Kak Mutiara. Oke, fakultas apa Kak Mutiara? Hukum, Pak. Hukum juga. Dosennya siapa? Pak Faisal. Bapak Faisal Lubis. Baik. Apa kabar peserta Qiyam? Alhamdulillah, insya Allah mumtaz. Islam, Agamaku, Muhammadiyah, gerakanku, Umsu, unggul, cerdas, terpercaya. Yes. Umsu. Akreditas A. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Semoga kita lulus Qiyam, selamat dunia akhirat dan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Demikian dari saya. Kita siap-siap untuk breakout ya ke ruangan kita masing-masing. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk segera mengganti tampilan profilnya sesuai dengan kloter.
Anda tidak akan dimasukkan oleh host ke dalam kloter masing-masing kalau belum mengganti tampilan profilnya sesuai dengan kloter masing-masing. Demikian dari saya, kita akan beralih kepada operator kita, host kita akan mengarahkan bagaimana kita akan breakout ke ruangan masing-masing. Nasul minal fatul qarib, nun wal qawmi maisturun, fastabiqul khairat, albirru manittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari